Pembelaan diri Ferdinand yang menyebutkan bahwa postingan di Twitter tersebut merupakan hasil dialog imajiner yang ditujukan untuk dirinya sendiri mendapat perhatian khusus dari pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Selain itu, pakar komunikasi politik ini juga mensinyalir bahwa penahanan Ferdinand juga merupakan upaya perimbangan atas situasi yang terjadi. Bagaimana perspektif dari pakar komunikasi politik melihat cuitan yang disampaikan oleh Ferdinand di media sosial? Kita akan coba temukan faktanya. Sudah bersama saya saat ini pakar komunikasi politik Bang Effendi Ghazali. Apa kabar Bang Effendi? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ya, baik. alhamdulillah. Bang, langsung saja kita akan Langsung. menyoroti mengenai hal yang sempat viral di media sosial, yaitu cuitan yang disampaikan oleh Ferdinand hingga penetapan status tersangka terhadap dirinya. Ya. Pandangan Anda seperti apa? Saya tentu saja memperhatikan itu sebagai sebuah fenomena komunikasi. Kalau ada komunikasi politiknya nanti kita gali bersama. Maka saya mau mengatakan 3 hal. Yang pertama, ini menjadi sesuatu yang menarik karena ternyata memang agak cepat ya dari proses tanggal 4 ada laporan, kalau saya nggak keliru, kemudian tanggal 11 sudah ada pemeriksaan dan Penetapan status tersangka. Ya, walaupun tentunya teman-teman polisi sudah melalui katanya 17 saksi dan lain-lain Sudah sebagainya. melalui Proses panjang, pemeriksaan. oke. Nah, yang kedua yang menjadi menarik bagi saya adalah isi dari cuitan itu yang kemudian dikaitkan dengan alasan Ferdinandnya sendiri. Ferdinand mengatakan bahwa itu sebagai sebuah dialog imajiner, ya kan? Tepatnya antara pikiran dan hati. Alasannya Ferdinand itu bisa masuk akal. Kalau tidak, maka semua dialog internal yang di medsos kan itu bisa jadi persoalan. Oke. Semua loh. Selama itu menggunakan instrumen media sosial Iya, untuk menyampaikan iya, pendapat. iya. Kalau itu digunakan atau dibalikkan ke pasal 45 ayat 2 dan 28 ayat 2 dari Undang-Undang ITE yang mengatakan kalau itu dianggap menyebabkan permusuhan bahkan antar individu. Antar individu itu maksudnya cukup antara satu pelapor dengan orang yang terlapor dianggap itu sudah menimbulkan permusuhan, padahal itu adalah luapan komunikasi internal, itu sudah cukup. Jadi pasal ini menjadi sangat karet nih dalam konteks komunikasi internal. Yang menjadi menarik adalah tentu pasal-pasal yang muncul ini menjadi karet karena dijembatani oleh interpretasi. Jadi karetnya tuh diinterpretasi, walaupun segera bisa ditolong oleh konteks misalnya. Misalnya konteks itu adalah apakah yang mencuit ini selama ini memang sering menimbulkan keonaran. Nah, atau dia posisinya di mana, kan suka gitu tuh. Jangan-jangan ada yang mengaitkan ini sebagai residu dari pemilu-pemilu yang lalu. Ini pertanyaan publik juga, kenapa kemudian menggunakan media sosial sebagai instrumen untuk menyampaikan pendapat sehingga masyarakat luas bisa membaca? Ada apa di balik ini? Apa tujuannya? Nah, kalau menurut Bang Effendi bagaimana? Sejak saya lupa tahun berapa ya, ada jaringan-jaringan khusus yang diciptakan untuk memilu. Kalau nggak salah saya mulai dari pemilu DKI Jakarta mungkin ya. Tapi intinya di dunia juga begitu. Jangankan kita saja ya, Trump dan kawan-kawan membuatnya dan berhasil pada waktu pemilu 2016 kemudian ya 2012 mereka berhasil ya. Yang mau saya katakan adalah residunya bisa ada sampai sekarang gitu. Walaupun kita tahu kan bahwa kedua kubu yang bersaing dalam pemilu sudah menyatu, tapi residunya bisa ada di mana-mana. Residu itu lahir dari ada orang yang mengambil posisi tetap di sebelah sini atau sebelah sana. Saya nggak bisa bilang kiri atau kanan, karena itu seakan-akan ideologis. Tapi ada yang kubu sini dan kubu sana. Nah, yang menjadi menarik adalah jangan-jangan kekhawatiran orang ya, dan saya tidak ingin mengatakan posisi saya di sini, ada yang mengatakan atau menanyakan kepada saya, jangan-jangan ini untuk mengimbangi. Kalau dari kubu yang sebelah sini dilaporkan, gampang langsung diproses, dihukum. Sementara kubu yang sebelah sini, kalau dilaporkan agak pelan dan ya agak lama lah memprosesnya. Karena itu dibutuhkan, kalau kubu sini ada yang sedang atau yang sedang terkenal diproses, dibutuhkan salah satu dari kubu sini untuk penyeimbang. Bang Effendi sempat melihat beberapa cuitan Twitter Ferdinand sebelumnya? Iya, walaupun saya tidak terlalu aktif di dunia media Oke, sosial. apa yang Bang Effendi amati dari beberapa kali postingan yang disampaikan oleh Ferdinand di media sosial ini? Tentunya harus diakui nanti kalau Bang Ferdinand nonton, pengacaranya juga nonton, sejauh atau sependek pengetahuan dan pengamatan saya. Tapi memang Bang Ferdinand ini terlihat seperti masih mencari posisi
Jadi belum jelas betul apakah ada di kelompok yang ini atau kelompok sana. Jadi semacam orang yang terus memberikan pendapatnya tentang hal-hal yang dia anggap. Jadi dia bebas saja ke jadi sana. Anda mau mengatakan bahwa Ferdinand ini merupakan variabel bebas? Saya merasa dia sampai saat ini masih variabel bebas. Gitu Oke, ya. nah ini indikatornya apa kalau tadi Bang Effendi mengatakan ini variabel bebas? Agak sederhana kalau dalam keilmuan adalah seberapa banyak orang yang tampil membela dia. Saya nggak melihat terlalu banyak orang yang tampil membela dia. Jadi keterbelahan kelompok ini belum terlihat. Oke. Jadi barangkali Bang Ferdinand sedang di tengah-tengah, Oke. baik bebas betul atau sedang menuju ke arah tertentu. Ini kan kemudian isu yang menggema saat ini adalah berkaitan dengan isu agama dan lain sebagainya. Kalau kita tarik pada konteks politik saat ini, apakah kemudian isu ini masih relevan dengan kondisi politik saat ini yang ada di Indonesia? Saya menyatakan isu agama ini karena sudah terlanjur dimulai, ya beberapa pemilu sebelumnya, ya. Sekalipun ada realitas penyatuan politik dalam pemerintahan, kurang lebih begitu ya, dengan ada beberapa yang tersisa di luarnya, dua-duanya ini tetap masih ada. Jadi isu, residu, dan keterbelahan tetap masih ada. Itu harus kita akui. Dan yang lebih penting daripada itu, sebetulnya yang bisa mengalahkan itu semua ekonomi. Kalau ekonomi itu betul-betul baik, maka relatif keterbelahan ini bisa redup. Baik, terima kasih banyak Bang Effendi Ya. Ghazali atas waktunya, pakar komunikasi politik. Sekali lagi terima kasih atas Sama-sama. waktunya. Semoga sehat selalu Bang. Amin, Sampai ketemu lain amin. waktu. Sehat selalu untuk semua. Terima kasih. Kita akan temukan fakta berikutnya.